application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hasil dari lembaga survei asing yang menempatkan Ganjar dan Mahfud MD juara gitu ya. Nah, lucunya berita ini, dan ini memang lucu, makanya Anda harus dengar sampai habis supaya Anda jadi bebek cerdas, jangan jadi bebek dungu ya. Maksudnya apa Pak? Supaya jangan jadi bebek dungu, makanya dengarkan video saya sampai habis. Begini loh, belakangan ini di beberapa website PDIP Perjuangan, kan ada PDIP Perjuangan daerah A, daerah B, daerah C, itu memuat hasil survei Roy Morgan ya, dari luar negeri ya. Wah, ini baru valid hasilnya. Karena kenapa dia bilang gitu? Karena menempatkan Ganjar dan Mahfud mengalahkan Prabowo dan Gibran ya. Dan banyak teman-teman saya yang memang diehardernya Ganjar Mahfud juga mengirimkan berita ini ke saya. Tuh, kasarnya begitu ya. Lihat tuh, lembaga survei Indonesia abal-abal semua, dibayar, diintimidasi sama Jenderal Bintang 7. Ini dong lembaga survei asing yang nggak bisa diintimidasi. Hasilnya Ganjar dan Mahfud MD menang. Oh ya? Saya lihat cuman sebentar saja, saya sudah tahu jawabannya apa. Nah, ini dia yang saya mau bahas gitu ya. Maka dari itu, saya adalah beberapa teman sering ngirim-ngirim hal-hal yang intinya apa ya, potongan video dari para buzzer-nya Ganjar yang ujung-ujungnya pasti kalau nggak mau menjatuhkan Pak Jokowi, Gibran atau Prabowo sendiri. Padahal saya juga banyak video-video dari potongan-potongan orang yang ujungnya juga menyindir Ganjar PDIP. Cuman saya nggak ngirim-ngirim tuh. Saya bikin video saya sendiri aja dan Anda bisa nilai video saya ini asbun atau bukan gitu. Semua saya pakai data gitu ya. Jadi kalau Anda mau ngirim-ngirim ke saya ya Anda lihat dulu yang Anda kirim itu justru memalukan Anda atau tidak ya. Oke, kita masuk ya. Sebelum kita masuk ke survei Roy Morgan tadi yang katanya Ganjar dan Mahfud MD menang, kita lihat dulu nih sekarang ya. Antara ya, wah ini berapa ya, 2 hari yang lalu ya, 16 Desember ya, memuat berita, ya kalau Antara kan kantor berita nasional ya, pasti beritanya bukan berita hoax lah ya. Di sini dikatakan, survei ada yang menyatakan elektabilitas Prabowo Ganjar, memang dulu maunya sih gitu ya, Prabowo Ganjar, cumanya nggak mau sih itu satu, jadi Prabowo Gibran itu ya, stabil, lebih dari 50%. Nah, ini dia. Nah, kita lihat sekilas dan ya, hasil surveinya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari Indometer, ada simulasi 3 pasangan capres-cawapres. Yang biru muda itu survei di bulan Oktober, biru medium itu yang di November, sedangkan yang biru tua itu yang di Desember. Kalau Anda lihat, di bulan November, Prabowo Gibran sudah di 50,1 menurut Indometer ya. Nah, di Desember sudah 50,8. Jadi kalau ini nanti juga menjadi temuan lembaga survei lain, ini jelas menyatakan elektabilitas Prabowo Gibran terus naik dan ini bisa memungkinkan menang 1 putaran. Nah, kita menariknya di sini Anies Mohaimin naik tuh dari 15,6 naik ke 18,7, naik lagi menjadi 22,0. Nah, lucunya dan sayangnya Ganjar Mahfud
yang Oktober di 32,8, November turun 25,8, Desember turun lagi ke 21,2, malah dikalahkan oleh Anies Mohaimin. Ini senada dengan hasil survei Litbang Kompas. Sudah pernah saya bahas ya. Nah, kalau di sini yang tidak tahu atau tidak jawab itu plus minus 6%. Oke deh, taruh 6%-nya itu akhirnya menjawab semuanya Ganjar Mahfud. Paling tinggal menjadi 27,2%. Tetap kalah sama Prabowo Gibran. Kalau ini valid, curiga saya memang valid sih ya. Ya, satu putaran. Oke? Nah, tapi kita lihat ya hasil survei Roy Morgan yang memenangkan Ganjar Mahfud. Nah, ini dia nih, kita lihat nih. Ini menarik nih. Ini dia. Ya, Roy Morgan ini memang sebuah lembaga survei yang kredibel sih ya. Saya nggak bilang Roy Morgan itu lembaga survei abal-abal loh. Lah, kalau Roy Morgan itu bukan lembaga survei abal-abal berarti pendapatnya benar, Pak. Nanti dulu. Kita simak dulu ya. Di sini pada tanggal 12 Desember, Roy Morgan mempublikasikan hasil penelitiannya, surveinya gitu ya. Di sini dikatakan PDIP, ya Ganjar yang dari PDIP, elektabilitasnya 38%, mengalahkan Prabowo yang 30% dan Anies yang 25%. Nah, teman-teman, diehardernya Ganjar dan PDIP bersorak-sorai. Itu bener, Pak. Jadi survei ini yang bener, yang lokal itu abal-abal semua, Pak. Itu pesanannya dari Prabowo tuh, Pak. Dibayar itu, Pak, ya. Padahal sekarang semua survei sudah mengunggulkan Prabowo Gibran. Oh, semuanya dibayar itu, Pak. Oke deh ya. Ini kita lihat halaman pertamanya dulu ya. Isinya nanti di belakang saya tunjukkan berita yang mengejutkan. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Oke. Kemudian CNN juga memberitakan hasil survei Roy Morgan ini. Elektabilitas Ganjar tinggalkan Prabowo Anies. Kan dia hanya mengutip dari websitenya Roy Morgan. Gak salah sih CNN. Ini berita kemarin nih hari Minggu. Ya, heboh ini orang-orang PDIP dan Ganjar. Tuh, ini dia survei kelas Wahid, kelas dunia yang bilang elektabilitas Ganjar tinggalkan Prabowo Anies. Oh, nanti dulu coy ya, jangan lu senang dulu. Kemudian, nah di sini Republika sebenarnya pada hari yang sama, minggu kemarin juga, memuat analisa dari Burhanuddin Muhtadi ya, Direktur Indikator indikator politik lah ya, ini Direx Indikator ya, oke lah, yang menganalisis soal survei Ganjar yang mengungguli Prabowo tadi, yang Roy Morgan. Nah, ini juga nanti saya tayangkan hal yang menggemparkannya ya. Saya bandingkan dengan websitenya Roy Morgan itu sendiri. Ternyata Burhanuddin Muhtadi tidak asal ngomong ya. Kita lihat di sini ya. Di sini lembaga riset Australia, jadi Roy Morgan itu lembaga riset Australia ya. Maka orang bilang tuh nomor wahid, itu yang benar, Ganjar menang katanya ya. Tapi lihat dulu. Itu riset diadakan periode Juli sampai September 2023 sebelum pencapresan, sebelum pendaftaran ke KPU. Jadi orang cuman tahu yang atau Roy Morgan itu cuman taunya Ganjar, cuman taunya Prabowo, cuman taunya Anies. Tapi dia waktu itu masih belum tahu Ganjar dengan siapa, belum tahu. Prabowo dengan siapa, belum tahu. Anies dengan siapa? Belum tahu. Jadi karena kenapa? Surveinya dilakukan periode Juli sampai September. Ya. Menempatkan calon presiden, cuma calon presiden di nomor urut 3 ya. Padahal ini beritanya sebenarnya kurang akurat juga ya. Padahal kan surveinya Juli sampai September, tapi oke lah. Sekarang sudah jadi calon presiden nomor 3, yaitu Ganjar Pranowo di peringkat teratas, mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Nah, baca lagi dulu dong. Roy Morgan melakukan survei terhadap 2.630 pemilih Indonesia yang berusia di atas 17 tahun yang boleh memilih ya. Dan hasilnya,
Ganjar Pranowo meraih total suara 38%, mengungguli Prabowo Subianto dengan perolehan 30% dan Anies sebesar 25%. Wih, hebat. Oke, lanjut. Nah, ini menarik nih. Survei ini pun mematahkan survei lembaga di Indonesia yang saat ini menempatkan Prabowo di posisi atas. Wih, unggul dari Ganjar dan Anies. Bahkan terbaru, posisi Anies lebih tinggi dari Ganjar. Nah, di sini dia. Maksudnya yang tadi itu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, yaitu Pak Burhanuddin Muhtadi, dalam cuitannya melalui akun Twitter resminya menilai, alasan survei Roy Morgan ini menempatkan Ganjar unggul dibanding Prabowo karena dilakukan pada Juli dan September. Pada saat itu, survei-survei di Indonesia juga menempatkan Ganjar pada posisi yang unggul di atas Prabowo. Anda lihat lagi lah berita-berita Juli sampai September. Ganjar di atas, nggak aneh. Ya, Burhanuddin Muhtadi juga mengatakan yang sama. Pada Juli-September, survei-survei di Indonesia juga menempatkan Ganjar pada posisi unggul. Ya, kedua, nah bukan kedua kalau di sini dibilang pertama ya. Survei Roy Morgan yang menunjukkan keunggulan GP itu dilakukan pada Juli-September. Ya, pada saat ini ya. Pada saat itulah maksudnya Juli September itu termasuk indikator politik ya. Ganjar Pranowo juga unggul tipis dibanding Prabowo Subianto ya. Nah, Pak Burhanuddin bilang, saya tidak tahu kenapa survei lama tapi baru dirilis ke publik 3 hari lalu. Ini kan survei Juli September tapi baru dipublikasikan Desember. Kan harusnya dia survei lagi dong, Oktober, November, Desember, tapi dia cuma pakai data Juli September. Makanya Burhanuddin bertanya, kenapa itu survei lama baru dirilis ke publik 3 hari lalu? Nah, ini dia yang saya kasih kotak merah ya. Burhanuddin juga menyatakan survei Roy Morgan ini juga tidak dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun hanya 17 provinsi. Itu mah bisa-bisanya Burhanuddin Muhtadi. Nanti saya kasih lihat buktinya ya, yang dikatakan oleh Roy Morgan sendiri. Nanti ya, makanya jangan di-skip lah video saya. Namun demikian, ia sendiri tidak tahu alasan kenapa survei hanya dilakukan di 17 provinsi. Sedangkan survei-survei Indonesia ya di semua provinsi, oke? Karena hanya mewakili separuh dari populasi provinsi, bisa jadi berdampak pada prediksi Ganjar dan PDIP yang cenderung overestimate dibanding banyak lembaga. Ya, berdasarkan pengalaman 2 pilpres sebelumnya, Roy Morgan memang selalu menempatkan PDIP hingga 37-39% sepekan sebelum Pileg 2014 maupun 2019. Memang Roy Morgan juga melakukan survei. Burhanuddin juga mengakui enggan merespon lebih jauh mengingat Roy Morgan juga bukan anggota dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi. Ya kan? Itu kan survei asing, dia nggak mau komen lebih lanjut lah. Ya. Tapi intinya yang menarik tadi, Burhanuddin Muhtadi menyatakan dilakukan hanya di 17 provinsi. Mungkin ada yang merasa nggak suka bilang, alah itu alasan Burhanuddin. Nah, kita lihat nih faktanya dari website Roy Morgan sendiri. Nah, ini saya kasih yang di tanda kotak merah ya. Di sini jelas dia sebut ya, surveinya ya dilakukan bahkan dari April dan Juni, kemudian dilanjutkan dari Juli sampai September. Ya, jadi ini survei lama sebenarnya ya. Disebutkan melibatkan 2.630 kandidat yang diwawancara yang berumur 17 tahun ke atas, face to face ya. Di 17 provinsi ini Roy Morgan yang ngomong sendiri, jadi Burhanuddin Muhtadi enggak bohong. Dan catatannya itu sampai September aja. Oktober tidak disurvei, November tidak disurvei, Desember pun tidak disurvei. Oke? Sudah mulai jelas ya? Ya. Jadi kalau Anda bilang Roy Morgan yang benar, lembaga survei Indonesia semuanya abal-abal, bayaran, diintimidasi Jenderal Bintang 7. Memangnya puyer Bintang 7? Udahlah, Anda itu benar bebek dungu. Oke, nah saya lanjutkan lagi ya.
Ya, kita lihat kembali lagi yang CNN tadi ya. Yang CNN kan bilang survei Roy Morgan tadi elektabilitas Ganjar tinggalkan Prabowo Anies. Oke. Nah, kita lihat beritanya. Disebut di sini sama survei itu dilakukan pada Juli sampai September 2023 dan melibatkan 2.630 responden. Iya bener lah, itu survei lama dan sekali lagi di 17 provinsi saja. Jadi nggak ada yang heran ya. Dilakukan sebelum 3 capres resmi mengumumkan pasangan calon wakilnya dan mendaftar ke KPU. Pendaftarnya kan Oktober, mereka tuh surveinya selesai di September. Ya hasilnya kan jalan terus, udahlah. Nah, kemudian siapa lagi? Ya ini Denny J.A. ya, juga mengomentari beda hasil elektabilitas capres yang lembaga survei di Indonesia dengan lembaga survei asing yang itu Roy Morgan. Dia bilang apa? Ojo banding-banding ke. Nggak usah dibanding-bandingin lah. Orang metodenya beda, cuman di 17 provinsi, periodenya juga cuman sampai September. Kira-kira begitu yang dikatakan oleh Denny J.A. Sama lah seperti yang diutarakan oleh Burhanuddin Muhtadi. Ya, kalau kita lihat, Anda baca lah ini ya di berita 1 ya, komentarnya Denny J.A. sama bahwa survei-survei di Indonesia ini, termasuk Kompas yang sudah malang melintang di dunia survei sejak beberapa pilpres lalu, mengeluarkan data elektabilitas Ganjar Pranowo yang terjun bebas. Jadi beda, jadi ojo banding-banding ke. Ya tentulah yang namanya Roy Morgan masing menempatkan Prabowo nomor 1 karena itu data sampai September saja. Dan catat cuma di 17 provinsi ya. Oke deh, jadi sama lah komentarnya Denny J.A. dengan Burhanuddin Muhtadi ya. Sehingga kalau ada komentar yang membandingkan hebatnya lembaga survei luar negeri dengan lembaga survei Indonesia ya. Aduh, itu sudah apa ya, dijadikan alat pukul politik yang sebenarnya tidak menampilkan data yang sebenarnya. Jadi kalau Anda masih pakai data Roy Morgan, saya nggak bilang data Roy Morgan salah loh ya. Tapi itu cuma sampai September. Tapi kalau Anda sekarang euforia, jadi kayak apa ya, obat pelipur lara, ya silakan, ya. Tapi itu bukan alat pukul. Maksudnya Denny J.A. bukan alat pukul politik yang sebenarnya. Anda hanya apa ya, menyenang-nyenangkan diri sendiri saja gitu ya, dengan menggunakan hasil survei yang sudah kadaluarsa. Bukan hasilnya salah ya, kadaluarsa. Ibaratnya Anda lagi nelan obat tapi obatnya kadaluarsa. Obatnya benar tapi sudah kadaluarsa. Begitu. Apalagi kalau komentar lembaga survei di Indonesia itu di apa tadi ya, ada arahan Jenderal Bintang 7, dibayar, wah gitu deh ya. Makanya Denny J bilang coba periksa kapan surveinya. Ya itu tadi sudah dijelaskan Juli sampai September. Sudahlah ya. Ojo banding-banding ke ya. Oke deh, itu saja. Oke, semoga bahasan saya ini boleh mencerdaskan Anda dan membangunkan Anda dari yang sebelumnya bebek dungu jadi bebek cerdas. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.